Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma amin. Ayah dan para asatidz rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul dalam suatu perkumpulan yang mulia, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini akan kita lakukan sampai kita tua bersama. Bukankah begitu kan? Kita akan menua bersama, tidak hanya tua tapi mengiring dan andil untuk melakukan amal mulia. Enggak cuma ngiring, tapi juga harus andil. Sehingga kalimat yang sering kita sampaikan kepada bapak-bapak ini adalah gemilang di usia sisa. Gemilang di usia sisa ya. Kalau kita enggak kumpul begini terus, kira-kira kumpul di mana? Kalau enggak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kira-kira kita disibukkan dengan apa? Enggak ada. Kalau enggak sibuk ibadah, biasanya sibuk maksiat. Sibuk mubah, nanti juga akan terus-menerus meninggalkan sesuatu yang lebih penting. Bahkan termasuk di antara syubhat, talbis iblis, bagi ulama yang, dan ini makamnya bukan kita kan ya. Jadi melakukan amalan yang mafdul dan meninggalkan amalan yang afdal. Jadi melakukan suatu, ini amalan semua baik gitu. Cuman ada yang lebih afdal, ada yang tidak lebih afdal. Sampai kalau seorang alim itu sibuk dengan sesuatu yang tidak afdal, itu aslinya kerjaan setan, kerjaan iblis. Walau kita kan makamnya belum sampai sana. Kita bisa sibuk ngaji saja, itu berarti kita sudah terhindar dari talbis iblis. Karena seseorang kalau rajin ngaji, semoga Allah Azza wa Jalla menjaganya dari kesirikan, ya kan? Dia belajar ilmu yang terpenting yang harus dimiliki di dunia ini apa? Ikhlas. Kita sudah punya ilmu macam-macam tapi kita nggak punya ikhlas. Ya percuma. Buat apa kita hidup kalau kita ini nggak memiliki keikhlasan? Bukankah kita ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla memang untuk beribadah, ya kan? Dan beribadah semua harus ikhlas. Berarti tidak cukup sing penting wis ibadah, sing penting wis ngaji, tapi sudahkah kita ikhlas? Makanya alhamdulillah kumpulan bersama ayah-ayah para asatidz rahimani wa rahmakumullah ini sesuatu yang didamba-dambakan. Karena dengan perbaikan para lelaki itu kita akan memperbaiki siapa yang di bawah kita. Tapi kalau kita yang rusak, rusaklah semua. Maka seorang ahli ilmu, kalau punya doa yang mustajab, doanya diperuntukkan untuk siapa? Pemimpin. Saking pentingnya pemimpin. Untuk kemudian dia ini memperbaiki dirinya. Bukankah kita semua menua bersama di sini? Iya kan? 7 tahun. Anaknya yang pertama kan, anak ketiga beda 3 tahun misalnya. Anak yang ketiga beda 3 tahun lagi kan ya. 6 tahun kan ya. Berarti 7 tambah 6 berapa? 13. Ternyata nggak cukup 3 kan, anaknya 5, saya 5, atau ada yang lebih lagi misalnya. Berarti kita ini menua bersama di sini, di dunia pendidikan. Saya sampaikan ke antum sekalian, mesti ngaji yang seperti ini, saya itu bahagia banget. Karena menghindarkan diri saya dari kemaksiatan. Coba kalau saya di kamar terus ngapain, tidur, mending sama bapak-bapak meskipun, ya ini kan alhamdulillah keringetan kan. Sehat insya Allah. Makanya perlu kita terus ya pilih amal-amal yang cerdas ya. Amal cerdas ini seperti ini. Dan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu sampai bersabda al-kayyis. Al-kayyis itu kan cerdas ya.
Kalau cerdas ukuran kita kan profesor, doktor, insinyur, apa kan gitu, itu cerdas. Tapi kalau dia nggak punya ikhlas, itu dia manusia paling bodoh. Bagaimana dia mengilmui sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya, bahkan tidak ditanyakan di kuburnya, terus kemudian dia meninggalkan ilmu yang paling pokok yang harus dipelajari. Bukankah ini suatu kebodohan yang nyata? Kan gitu ya. Jadi ya bolehlah kita itu pinter ilmu dunia, tapi kita harus kumpul seperti ini. Makanya Al-Qais, Rasul bersabda, "Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas itu adalah orang yang dia ini pandai mengevaluasi dirinya, dan kemudian dia ini mencurahkan semua potensi untuk apa? Untuk kepentingan kehidupan setelah mati. Jadi itu yang paling bagus tuh. Mengerahkan semua potensi. Jadi kalau kita memiliki potensi yang banyak, ya jangan pilih 1-2 saja. Kan eman, antum kalau pinter bisa sekolah macam-macam, kan ada yang S1-nya 3 tempat kan ya, punya titel macam-macam kan gitu. Itu bisa begitu. Kenapa tidak kemudian seseorang itu melakukan suatu amalan-amalan yang puncak? Amalan-amalan yang puncak. Salah satu di antara amalan puncak adalah berilmu. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalam ketika diutus, wahyu yang pertama apa? Iqra, baca, untuk menyelesaikan semua masalah. Saya yakin bapak-bapak yang kumpul di sini ini aslinya ada hati-hati yang nggak nyambung nih. Nggak mungkin nggak, ya kan? Nggak mungkin kita semua itu hatinya bisa sefrekuensi. Sulit, tapi kalau kemudian kita sering ngaji, sering makan bareng, itu terkikis itu insya Allah. Jadi ilmu intinya, untuk kemudian kita terus belajar, memperbaiki diri, sehingga kemudian kita jangan seperti orang yang bodoh, orang yang lemah, ya, lemah otaknya, wal ajizu manittaba'a nafsahu hawa thumma tamanna 'ala Allah. Jadi yang paling bodoh itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan kemudian dia hanya berangan-angan. Berangan-angan itu contoh terburuknya adalah berangan-angan untuk tobat, nanti-nanti saja. Nantilah tobat kalau udah beruban, tobat kalau udah tua. Ya kalau tua, kalau muda mati kan ini. Nantilah datang ke majelis ilmu gitu ya. Nanti-nanti saja. Sekarang lagi ada peak season. Ya kan? Diraup dulu lah gitu ya. Enggak harus mau belajar. Dulu pernah kita sampaikan bagaimana Umar bin Khattab hijrah dari Mekah ke Madinah, enggak punya apa-apa, dipersaudarakan dengan seorang Ansor, kemudian gantian dengan sahabat Ansor untuk datang belajar kepada Rasul. Satu hari Umar bin Khattab bekerja, tetangganya belajar. Nanti malam ketemu murajaah ilmu. Gantian, besok Umar tidak bekerja, radhiyallahu ta'ala anhu, datang ke majelis Rasul, tetangga Ansornya bekerja. Itu kan kehidupan nyata ya. Aslinya kita juga punya kehidupan yang begitu ya. Tapi kita nggak sampai begitunya kan ya. Alhamdulillah kita bisa kerja, habis itu malamnya apa? Haji. Tapi ya sisa-sisa kan memang. Sisa-sisa, tapi nggak apa-apa. Sisa-sisa asal semangat ya. Dan kemudian ini bukti bahwa kita ini mencintai ilmu, insya Allah akan diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang berangan-angan itu hanya akan memunculkan at-taswif ya, nanti-nanti, kemudian tidak jadi diamalkan ya, dan akhirnya celaka. Makanya kita di Al-Fatih ini bareng-bareng kita ini menyiapkan kehidupan akhirat kita. Sering ini saya sampaikan berulang-ulang untuk memang kita yakini, karena sesuatu yang diulang-ulang itu nanti akan terpatri di dalam benak kita bahwa tadi kayis ya, harus punya amalan yang strategis. Amalan yang strategis disebutkan oleh Rasul alaihissalam yang kita sudah sering mendengarnya di Al-Fatih. Ada 3 amalan kan ya. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Bukankah kita semua di sini sedang melakukan hal itu? Ya kan? Sedekah jariah itu diumumkan bukan untuk memanfaatkan kekayaan antum. Jangan salah persepsi. Ya, jangan salah persepsi. Karena ketika amal-amal itu digelar dan kita belum siap karena kita tidak menimba ilmunya,
kemudian kita terlambat, bahkan kemudian memperlambat diri itu sampai ketinggalan, bukankah ada sahabat nih? Sahabat itu nggak pernah ketinggalan absen berjihad bersama Rasul, nggak pernah, kecuali cuma satu, perang Tabuk, ya kan? Itu di mana? Di kebun, lagi nunggu panen gitu ya. Matahari terik panas, ya kan? Panen kurma panas. Perjalanan jauh sekali. Alah nantilah tak susul Nabi gitu. Nanti. Sampai apa? Enggak berangkat. Itu sahabat kelasnya mulia. Berarti kalau kita itu sangat mudah sekali. Asal kita ngomong nanti, selesai, paling di kasur tuh sama istri. Ibadah lagi kan ya. Iya tapi mosok begitu terus kan ya. Apa nggak capek kan gitu ya. Kecuali yang memang diberikan kekuatan kan, Allahumma qawi. Jangan cuman zikri apa zakari Zat? Zakirati. Zakari itu yang di bawah perut. Kalau zakirati itu ya kita dua-duanya lah, mohon Allah kan. Sering saya sampaikan karena ini menjadi suatu hal yang saya dan semua kita harapkan. Bukankah saya, atau mesti ketika saya menyampaikan ilmu itu, di awal pasti saya berdoa, Allahumma inna as'aluka ilman nafi'ah, wa rizqan thayyiba, wa amalan mutaqabbala. Ini andalan ini. Kita kalau nggak berdoa begini, gimana kita bisa sukses untuk dapat ilmu? Bagaimana kita bisa sukses dapat amalan? Bagaimana kita bisa sukses doanya diterima? Mungkin kita aja nggak minta. Makanya jangan ketinggalan. Mumpung Ramadan, semua waktu-waktunya makbul. Banyak waktu-waktu yang makbul, maka ini perlu kita doakan. Jadi tadi, amal jariah itu sekali lagi di semua tempat. Tidak hanya di Al-Fatih. Di semua tempat ketika menyuguhi amal-amal soleh, itu bukan untuk memanfaatkan kekayaan orang-orang kafir. Orang kafir. Memanfaatkan orang-orang kaya yang muslim. Ya kan? Bukan. Tapi supaya kemudian orang-orang kaya itu cerdas untuk bisa mengambil peluang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal." Jadi wahai orang mukmin, kalian itu yang dipanggil untuk apa? Untuk mengeluarkan infak di jalan Allah. Bayangkan kita di ayat ini sudah dipanggil oleh Allah, kalau ngaku mukmin semua dan punya harta, itu dipanggil oleh Allah untuk mengeluarkan jalan di harta Allah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Faminkum may yabkhal. Di antara kita ada yang bakhil, ada yang pelit, medit, kikir, enggak mau mengeluarkan kecuali harta-harta yang enggak seberapa lah ya. Karena biasanya orang-orang yang bukan mukmin, tadi kita mendengarkan, kalau sholat males, ya kan? Bahkan dia kalau betul munafik itu tempatnya di darkil asfali minan nar. Jadi orang munafik kalau sedekah ya, kok liane sedekah ya, melu-melu lah, nggak apa-apa, 50.000, 100.000, mungkin dia bisa jutaan. Tapi gara-gara tadi kan ya, minkum may yabkhal. Di antara kita ada yang naudzubillah min dzalik itu kikir. Kemudian Allah menjelaskan, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Ketahuilah, orang yang kikir itu sebenarnya dia kikir untuk dirinya sendiri. Dia justru tidak mengendaki kebaikan yang banyak. Di akhirat harusnya dia dapat banyak. Gara-gara dia kikir terhadap dirinya di dunia ini, maka dia enggak banyak mendapatkan kenikmatan di akhirat. Ya celaka kan ya. Sudah diluaskan, tapi karena nggak ngerti ilmunya, akhirnya berlambat-lambat. Kemudian Allah menjelaskan, wallahu ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya, nggak butuh kepada harta-harta antum sekalian. Kalau ada yang dikayakan, itu semua adalah pemberian dari Allah SWT. Bahkan kita semua fuqara ilallah. Kita ini sangat butuh kepada Allah SWT. Ini akhir ayatnya nggak enak. Kalau orang kaya sudah dipanggil oleh Allah untuk kemudian berinfak fisabilillah,
kok kemudian dia kikir, maka Allah SWT sampai kemudian berfirman, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian enggak mau, maka nanti Allah akan mengganti kalian dengan suatu kaum yang mereka ini beriman kepada Allah, mereka ini mau berinfak di jalan Allah, mereka ini mencintai Allah dan Rasulnya, dan mereka ini bukan seperti kalian. Sampai kayak gitu. Ini jadi pelajaran bagi kita semua. Alhamdulillah di Al-Fatih disuguhi banyak ilmu ya sebenarnya. Berarti itu kan yang kedua. Kalau tadi sedekah jariah, kemudian yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Jadi yang dikasih ilmu itu gurunya. Gurunya nanti ngasih ilmu ke muridnya. Bahkan guru-guru kita baik di pusat maupun di cabang itu ngasih ilmu kepada orang tuanya. Berarti semua diarahkan untuk berputar dalam ilmu. Karena orang yang sudah disibukkan dengan ilmu itu insya Allah lah pertikaian tadi yang gak nyambung satu dengan yang lain itu akan disambungkan sama Allah. Ibnu Qayyim itu sampai mengatakan, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Siapa yang dia ini memperbaiki hatinya, betul-betul mentazkiyatun nafas dirinya, memperbaiki dirinya, maka dia akan dibenarkan dohirnya ala niyatahu oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kita benar mencoba untuk ikhlas, maka dohir kita ini akan diperbaiki oleh Allah. Wa man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Kalau dia itu memperbaiki antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla, maka dia akan diperbaiki oleh Allah hubungannya dengan manusia. Caranya gimana? Caranya dengan ilmu, gak ada yang lain. Dengan ilmu itu kan tempatnya di hati. Wadah ilmu itu tempatnya di hati, bukan di buku. Ketika kita mendengar, kemudian kita hafal, kita mendengar, melihat. Bukan, semua ini hanya sarana untuk kemudian kita taruh di hati kita ini. Sehingga ketika betul kita memperbaiki diri kita dengan ilmu, maka Allah akan perbaiki diri kita dengan manusia. Wa man amila li akhiratihi kafallahu mu'nata dunyah. Kata Ibnu Qayyim, kalau kemudian dia itu betul melakukan amal-amal itu untuk akhirat, maka dia pasti dicukupi dunianya oleh Allah. Masya Allah kan ya. Jadi tadi pelajaran terakhir kan ikhlas. Siapa yang ikhlas itu nggak mungkin Allah akan menelantarkan. Ya, nggak mungkin. Pasti dia akan diberikan kecukupan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Rasul sampai mengatakan kepada kaum Ansor kan, dulu kalian bertikai, dulu kalian tuh miskin, kemudian Allah datangkan aku, kemudian kalian bersatu dan kalian kaya. Jadi kan ini sebenarnya suatu keyakinan. Pokoknya kita ini cobalah berilmu dan coba kita praktekkan lillahi ta'ala, pasti Allah akan datangkan keberkahan. Tapi kalau ilmu itu dipelajari untuk menyerang satu dengan yang lainnya, ya sulit. Jadi ilmu yang bermanfaat. Contoh ilmu yang bermanfaat gak usah rumit-rumit. Kalau antum datang di Al-Fatih dapat satu ilmu yang sederhana, terus kemudian antum hafal dan antum amalkan, dan setiap ketemu siapa saja antum sampaikan ini, maka ini jadi ilmu yang bermanfaat. Ada seseorang yang kalau tidak salah yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Rasul SAW bersabda, kalimatan khafifatan fil lisan, sakilatan fil mizan, habibatan indar rahman. Ada dua kalimat yang ini sangat ringan sekali di lisan, sangat berat sekali di timbangan, dan kemudian dua kalimat ini dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Antum sering praktekkan kalimat ini di berbagai kesempatan yang antum nunggu apa, di mana, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Antum ketemu siapa, tak ajari, ada sesuatu yang luar biasa. Gitu ya. Ketemu siapa sajalah, kemana-mana ajari ini. Ada dua kalimat sangat ringan di lisan, gak hafal bahasa Arabnya, gak apa-apa. Yang penting ini kan hadis Nabi nih. Kemudian sangat berat nanti di timbangan akhirat, dan dua kalimat ini dicintai Ar-Rahman. Bayangkan Allah cinta loh, maksud kita enggak? Yang namanya cinta kan sering-sering mengulangnya.
subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, naik mobil, naik motor, antar anak, nunggu. Ya, ini zikir yang mutlak, yang artinya kita bisa mengamalkan dan kemudian kita bisa menyampaikan. Kemudian yang terakhir, anak-anak kita di Putab ya. Tentunya kita semua berupaya supaya mereka semua ini kan soleh, solehah ya kan ya. Dan itu amal yang ketiga kan ya. Jadi nggak apa-apa lah, kita menua bersama di sini itu nggak apa-apa, asal kita bareng-bareng untuk target yang sama, yaitu anak soleh, solehah. Kok kemudian belum seperti itu? Ya kan Allah yang ngasih hidayah. Kita sudah akhdus sabab, mengambil sebab. Jadi nanti orang tua kan akan ditanya, bagaimana upaya kalian untuk kemudian membuat anak ini soleh dan soleha? Sudah kami upayakan ya Allah semaksimal mungkin. Di sekolahnya baik, di rumah kami mencoba mempraktekkan baik, kami jaga lingkungannya juga baik. Tapi kok kemudian Allah berkehendak lain, maka sampai kemudian Allah menyebut itu bukan karya solehmu. Bukan Nabi Nuh. Nabi anaknya ya, mursal kan gitu ya. Lah kesempatan kita lebih banyak lagi kan gitu ya. Tapi mari kita menua bersama di sini, mengiring anak-anak dan ikut andil memperbaiki diri kita, istri kita, keturunan kita, ya kan? Dengan apa? Dengan ilmu, amal, kemudian amal apakah amal jariyah atau berupa amal ilmu, dan bahkan yang nyata adalah anak kita ini. Jadi ini yang membuat kita senantiasa semangat, termotivasi. Dan semoga kumpulan yang seperti ini bisa kita tingkatkan lagi, karena ini mungkin apa ini? Reuni ya, reuni KPM. Iya, karena khatam bapak-bapak ini haflah kan ya, haflah. Nanti insya Allah selanjutnya kita harus buka kitab baru, kita kumpul lagi, kita ulang dari awal. Bisa jadi kita ini belum mengilmui adab sebelum berilmu, karena ilmu itu ada pintu-pintunya. Kalau kita masuk lewat jendela, kalau jatuh sakit, apalagi lewat atap, sakit. Lewat atap itu sekali berilmu langsung jihad fisabilillah. Itu kan atap. Itu kalau jatuh sakit. Jadi ilmu itu ya dari adab. Bukankah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, inni bu'istu liutammima, riwayat yang pertama makarimal akhlak, yang kedua solehal akhlak. Jadi aku ini diutus tidak lain tidak bukan untuk memperbaiki akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Berarti ini PR terus bagi kita untuk membuka kitab-kitab yang terkait dengan adab, dengan akhlak. Jangan-jangan kita ini bertikai gara-gara kita ini kurang beradab dalam berkomunikasi, dalam bertemu dengan kawan, ya kan? Kurang beradab dalam muamalah misalnya kan ya. Jadi memang perlu kita pelajari ini semuanya. Makanya alhamdulillah kalau bapak-bapak bisa kumpul lama, kita insya Allah punya program untuk mengurutkan ilmu. Dulu ada Pak Fahri nggak hadir? Tuh, oh iya. Itu mau di online kan kata beliau. Jadi semua angkatan harus nanti urut ya. Angkatan baru belajarnya apa? Ini kita bersama dulu, nanti kalau ada yang baru, masuk kita ngaji ngulang lagi kan enggak ya? Tapi enggak apa-apa kalau ada hari-hari murojaah, karena itu penting. Ya. Karena satu kitab itu bisa dibaca oleh ulama ratusan kali di depan murid-muridnya, gitu ya. Nah, enggak apa-apa. Tapi untuk kemudian mempercepat prosesnya, bisa jadi kalau nanti ada yang baru, suruh masuk portal ilmu ini dulu, misalnya adab, ya. Kemudian setelah itu hubungan keluarganya bagaimana. Kemarin kita sudah 10 episode misalnya, bisa di online kan. Siapa yang belum mendengar tolong dengarkan. Karena kalau ada masalah keluarga, jangan-jangan memang belum dengar tuh ilmunya. Kalau sudah dengar ilmunya, asal dia mau diperbaiki ilmu, saya yakin kok nggak ada itu yang kemudian kita nggak bisa menyelesaikan masalah keluarga kita. Asal apa? Mau manut dengan ilmu. Iya kan? Nah, kita muslim, hakimnya siapa? Hakimnya Allah, ya kan? Kalau kita fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Kalau kita punya pertikaian, kita punya perdebatan, kita punya macam-macam lah yang nggak nyambung, itu kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita betul metode Islam kita begitu, saya yakin insya Allah akur. Kalau akur insya Allah apa? Berkah.
nek tukaran nggak berkah. Sebagaimana Rasul ketika di masjid kok bertikai, mau ngomong apa nggak jadi. Ilmu nggak masuk gara-gara apa? Ada yang bertikai. Gitu. Makanya alhamdulillah barakallahu fikum. Semoga ini bisa menjadi motivasi dan bekal kita di Ramadan ini dan selanjutnya setelah Ramadan. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.